Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai monitoring dan evaluasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Rifani Alfitri. Selanjutnya ada teman saya, Egi Lukman Nur Hakim, dan Aklan Kuraji Darmawan. Monitoring dan evaluasi adalah dua komponen penting dalam manajemen organisasi. Keduanya memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi dalam memastikan keberhasilan suatu program atau kegiatan. Monitoring ini berfokus pada pemantauan kemajuan, sementara evaluasi menilai dampak dan efektivitas secara keseluruhan. Selanjutnya, ada pengertian monitoring. Monitoring merupakan sebuah aktivitas yang ditujukan untuk mendapatkan atau memberikan informasi mengenai sebab dan akibat dari suatu kebijakan atau kegiatan yang dilaksanakan. Tujuan dari monitoring adalah untuk memantau kemajuan dan pencapaian selama proyek atau kegiatan berlangsung. Monitoring ini sangat diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga dapat mengurangi risiko yang lebih besar. Ini memungkinkan organisasi untuk melakukan penyesuaian secara real-time. Langkah dari monitoring itu sendiri, yaitu yang pertama ada identifikasi masalah dengan mendeteksi masalah atau penyimpangan sejak dini. Yang kedua, ada pengumpulan data, yaitu mengumpulkan informasi tentang kemajuan proyek. Yang ketiga, ada analisis, yaitu menganalisis data untuk memahami sebab dan akibat. Yang terakhir, ada tindakan perbaikan, yaitu melakukan penyesuaian berdasarkan temuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aksan Kuraji Darmawan. Pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan sebuah kegiatan untuk menilai atau mendapatkan hasil dari atau kegiatan yang dilakukan. Berbeda dengan monitoring, evaluasi biasanya dilakukan setelah proyek atau kegiatan selesai. Tujuan utama evaluasi adalah mengevaluasi dampak dan efektivitas suatu program atau kebijakan. Ini membantu organisasi untuk memahami sejauh mana tujuan telah tercapai dan apa yang perlu diperbaiki di masa depan. Yang pertama itu ada penilaian dampak, mengevaluasi hasil dan dampak jangka panjang dari program. Yang kedua ada analisis efektivitas, yaitu menilai seberapa efektif program dalam mencapai tujuan. Yang ketiga ada pembelajaran, mengidentifikasi pelajaran yang perlu diperbaiki di masa depan. Yang keempat ada pengambilan keputusan, yaitu memberikan dasar untuk keputusan tentang kelanjutan atau perubahan program. Di sini ada perbedaan monitoring dan evaluasi. Meskipun monitoring dan evaluasi saling terkait, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dalam beberapa aspek. Perbedaan ini mencakup tujuan utama, waktu pelaksanaan, fokus, dan penerapan. Aspek monitoring dan evaluasi. Tujuan utama, monitoring memantau kemajuan dan pencapaian, evaluasinya mengevaluasi dampak efektivitas. Aspeknya waktu pelaksanaan, monitoringnya berlangsung selama proyek atau kegiatan berjalan, dan evaluasinya dilakukan setelah proyek atau kegiatan berjalan. Aspeknya fokus, yang monitoringnya input, output, dan outcome. Evaluasinya relevansi, efisiensi, efektivitas, dan dampak. Aspek yang terakhir adalah penerapan hasil. Monitoringnya umpan balik dan pembelajaran langsung. Evaluasinya perbaikan program dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu ada contoh monitoring dalam aktivitas organisasi. Salah satu contoh konkret monitoring dalam aktivitas organisasi adalah melakukan monitoring terhadap sistem informasi pembayaran SPP. Dalam konteks ini, monitoring dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan sistem berjalan dengan lancar dan efektif. Adapun beberapa langkah dalam melakukan monitoring
ini yang dilakukan yaitu pemantauan secara real time. Yang dimana pemantauan secara real time ini akan mengawasi transaksi yang terjadi di dalam sistem informasi pembayaran SPP. Lalu selanjutnya yaitu ada analisis kerja. Untuk analisis kerja ini pada sistem informasi pembayaran SPP akan mengevaluasi kecepatan dan akurasi sistem pembayaran seperti pembayarannya masuk atau delay dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada deteksi masalah yang dimana deteksi masalah ini akan mengidentifikasi serta mengatasi masalah teknis dengan cepat. Misalkan tiba-tiba server terjadi down ataupun pembayaran terjadi error. Lalu selanjutnya ada pelaporan berkala yang dimana pelaporan ini akan dibuat mengenai kinerja dari sistem yang berjalan. Lalu adapun contoh evaluasinya yang pertama itu hal yang pertama ada analisis efisiensi, yang dimana analisis efisiensi ini akan mengevaluasi apakah sistem telah meningkatkan efisiensi proses pembayaran atau tidak. Lalu ada penilaian kepuasan pengguna, yang dimana akan mengukur tingkat kepuasan siswa ataupun staf terhadap sistem pembayaran yang ada. Lalu analisis dampak finansial. Hal ini akan menilai dampak sistem terhadap manajemen keuangan organisasi, apakah sama saja dengan menggunakan sistem secara manual atau lebih baik ketika setelah menggunakan sistem pembayaran secara digital. Lalu yang terakhir ada rekomendasi perbaikan, yang dimana akan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk contoh evaluasinya yaitu lebih mengarah ke hasil akhir dari monitoring, yang dimana dalam tahap evaluasi ini akan disimpulkan serta mengambil keputusan apakah sistemnya akan ada yang harus diperbaiki atau tidak. Lalu apakah ada kontribusi monitoring dalam pengembangan organisasi? Tentu ada, karena monitoring memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan organisasi dengan membantu organisasi untuk segera mengetahui jika ada masalah atau penyimpangan dari rencana. Hal ini memungkinkan tindakan perbaikan dapat diambil dengan cepat, mengurangi risiko kegagalan yang lebih besar. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama ada deteksi dini, yang dimana deteksi masalah sejak dini ini sangat diperlukan karena jika dibiarkan dalam jangka waktu panjang akan menjadi masalah yang sangat serius. Lalu ada pemantauan kinerja, yang dimana akan melacak kemajuan terhadap target yang ditetapkan. Lalu ada penyesuaian cepat, yang dimana akan memungkinkan perbaikan segera saat diperlukan. Yang terakhir, pembelajaran berkelanjutan yang akan mendorong perbaikan terus-menerus dalam organisasi. Lalu untuk kontribusi evaluasi dalam pengembangan organisasi, evaluasi memberikan kontribusi penting dalam pengembangan organisasi dengan memberikan informasi yang lebih lengkap terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu program. Ini memungkinkan organisasi untuk belajar dari pengalaman dan memperbaiki program di masa depan. Penilaian komprehensif, yaitu evaluasi memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas program, memungkinkan organisasi untuk memahami dampak jangka panjang dan inisiatif mereka. Lalu pengambilan keputusan berbasis data, hasil evaluasi menyediakan data konkret yang dapat digunakan untuk membuat keputusan strategis tentang kelanjutan, modifikasi, atau penghentian program. Yang terakhir, peningkatan berkelanjutan. Dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, evaluasi mendorong organisasi untuk terus meningkatkan kinerja dan efektivitas mereka. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Dikembalikan lagi kepada moderator. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ai tugas Pak itu udah kumaha itu teh.